أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menunaikan seruan berupa wasiat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Yang kenikmatan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satupun manusia yang pernah melihatnya, tidak ada satupun manusia yang pernah mendengarkannya, bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa menggambarkan, terbesit di dalam hatinya, terlintas di dalam benaknya seperti apa kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berfirman, aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, ma la 'ainun ra'at, tidak ada satupun manusia yang pernah melihatnya, tidak ada satu manusia pun yang pernah mendengarnya, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di benak manusia gambaran-gambaran kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menguatkan hadis ini, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, kenikmatan-kenikmatan surga yang aku sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tersebut dapat menyejukkan pandangan, jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu semua merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka pernah kerjakan di dunia. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa kenikmatan yang ada di surga itu tidak sementara, tidak hanya sesaat, tapi kenikmatan itu bisa dinikmati penghuni surga selama-lamanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perkara ini ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penghuni surga ke dalam surga, lalu ada malaikat yang menyeru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin." Apabila penghuni surga disuruh masuk ke dalam surga,
Lalu ada yang menyeru, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Di dalam surga ini kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah merasakan kematian. Wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di dalam surga ini kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Kalian akan sehat selama-lamanya dalam surga. Wa antashibbu fala tahramu abada, dan kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Wa antan'imu fala taba'asu abada, dan kalian akan selalu menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan kenikmatan itu sungguh tidak akan terputus walaupun sesaat. Perhatikan hadis Nabi SAW. Mereka yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah merasakan kematian. Mereka yang masuk surga tidak akan pernah sakit. Mereka akan selalu sehat, mereka akan selalu kuat, dan mereka akan selalu pada usia mudanya, tidak pernah tua. Kita di dunia ada masa tua, ada masa muda, ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa bahagia, ada masa sengsara. Itu kehidupan dunia. Tapi kalau sudah di surga, maka kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya adalah kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, siapa atau apa yang banyak menyebabkan manusia-manusia itu masuk ke dalam surga? Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, an ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hanya dua saja. Yaitu, maksudnya dua saja yang banyak menyebabkan masuk ke dalam surga, yakni taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yakni berakhlak yang baik. Ini yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Makanya kita akan temui banyak sekali dalam Al-Quran akibat balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan seterusnya. Dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Banyak kalimat-kalimat yang senada yang menunjukkan bahwa takwa adalah sebab yang banyak sekali menyebabkan orang-orang masuk ke dalam surga. Yang menjadi pertanyaan, apa itu takwa? Takwa adalah, kata para ulama, antaj'al bainaka wa bainan nar hijabun. Jadikan antara diri kita dengan neraka Allah hijab, penghalang, tembok yang kokoh, yang kuat, yang dapat menghalangi kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membangun tembok yang kokoh tersebut di dunia ini? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Kata para ulama, dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Yang kedua, yang banyak menyebabkan orang masuk dalam surga adalah husnul khuluq, yakni orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang apabila bertemu dengan orang lain suka senyum, bertemu dengan orang lain suka menyapa, bertemu dengan orang lain menampakkan wajah yang ceria, berkata indah, dan seterusnya. Intinya husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Maka para ulama menyebutkan akhlak yang baik itu dengan definisi yang sempit. Walaupun kita akan mendapatkan contoh-contoh yang begitu banyak, para ulama mendefinisikan husnul khuluq adalah mereka-mereka yang berbuat baik kepada manusia dan mencegah anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Ini adalah husnul khuluq. Kami ulangi, definisi husnul khuluq adalah mereka-mereka yang berbuat baik kepada orang lain dan menjaga anggota tubuhnya untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kita dengarkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang mulia ini kita memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang dianjurkan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berselawat untuk Nabi 1 kali, Allah akan mendoakan bagi orang tersebut 10 kali. Allah akan berselawat baginya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta man khair zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.